Orang ini punya 128 triliun. Tapi pas mati, saldo di rekeningnya 0. Dia bukan bangkrut. Dia sengaja bikin dirinya miskin. Namanya Chuck Finney, miliarder paling gila yang gak mau dikenal. Tahun 1960, Chuck Finney miskin. Anak tukang asuransi di New Jersey. Terus dia nemu celah. Jualan rokok dan alkohol murah ke turis di bandara, bebas pajak. Ini yang disebut duty free shoppers. 40 tahun kemudian, omsetnya 60 triliun per tahun. Chuck jadi punya 8 miliar dolar. 128 triliun kalau dirupiahin. Dia bisa beli pulau, klub bola, beli apa aja, tapi daripada itu, dia malah milih ngumpet. Tapi coba tebak gaya hidupnya. Jam tangan, Casio 200.000. Dia bilang, ngapain Rolex sama-sama nunjukin jam 7? Kalau sepatu, gimana sepatu? Pakai sepatu jebol, solnya dia lem sendiri. Nah, kalau mobil gimana? Gak punya. Dia nggak bisa nyetir. Kemana-mana naik taksi atau kereta ekonomi. Ini kendaraan ya, tapi kalau rumah, dia justru sewa apartemen di San Francisco. Kecil dan isinya cuma buku doang. Bahkan koper pun, dia pakai tas kresek dari supermarket. Sekalinya ketahuan orang kalau dia kaya, dia panik. Karena dia punya satu misi rahasia. Selama 35 tahun, Chuck nyumbang 128 triliun diam-diam. Dia bikin yayasan namanya Atlantic Philanthropies. Tapi syaratnya, gak boleh ada nama Chuck di situ. Dia gak mau ada gedung Chuck Finney, gak mau patung, gak mau diabadikan. Dia nyebutnya giving while living, memberi selagi hidup, biar bisa lihat hasilnya. Dia biayain 1000 gedung universitas di Irlandia, dia bangun rumah sakit di Vietnam, dan juga dia kasih beasiswa ke Afrika Selatan pas apartheid. Totalnya 99% hartanya amblas. Tahun 2016, yayasannya tutup. Kenapa? Uangnya habis. Misi selesai. Sisa di rekening dia 2 juta dolar. Dan itu cuma cukup buat biaya hidup dia sama istrinya sampai mati. Dia bilang ke Forbes, kain kafan gak ada kantongnya, ngapain nunggu mati baru nyumbang? Chuck bilang, dia belajar dari ibunya yang seorang suster. Ibunya bilang, kamu cuma bisa makan 3 kali sehari, tidur di 1 ranjang, mau mobil 10 juga yang nyetirnya 1. Terus, tahun 1974, dia ke Prancis. Di sana, dia lihat istana orang kaya yang udah mati 200 tahun. Kosong, dingin. Dia mikir, aku gak mau mati ninggalin istana kosong. Aku mau mati ninggalin sekolah rame. Dia juga benci kalau jadi filantropi telat. Dia juga bilang, banyak orang kaya nunggu tua baru nyumbang. Pas udah gak bisa nikmatin hasilnya. Itu aneh. Buat Chuck, uang itu kayak pupuk. Kalau ditimbun bau, kalau disebar numbuh. 16 Oktober 2023. Chuck Finney tutup usia di umur 92 tahun. Gak ada istana, gak ada jet pribadi, gak ada makam mewah. Tapi ada 5 juta orang kuliah karena dia. Ada rumah sakit yang nyelamatin bayi di Vietnam karena dia. Walaupun dia mati dengan net worth 0 dolar. Tapi itu bikin dia mati sebagai orang paling bahagia yang pernah kuriset. Bahkan Bill Gates dan Warren Buffett manggil dia pahlawan saya. Bahkan mereka nyontek idenya Chuck mengenai giving pledge. Jadi, pertanyaannya balik ke kita. Kalau kamu punya 128 triliun, kamu pilih beli pulau pribadi atau bayarin masa depan orang lain?